Sekarang lagi rame. Apa yang lagi rame diperbincangkan di media sosial sekarang? Kurban dengan APBN. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah sehatkan, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmatnya, dan Allah buat kita orang-orang yang selalu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang hadir husnul khatimah. Kemudian Bapak Ibu bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang pertama, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak kita bersama orang-orang yang saleh. Untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, sehat, Allah kuatkan, rezeki yang melimpah, anak-anak yang selalu mendoakan, insyaallah husnul khatimah. Dan tak lupa kita berdoa untuk anak-anak, keluarga yang baik, yang saleh, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi li jami'i maradil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ishfihim anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama wala alama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita sedikit belajar tentang satu persoalan di dalam Islam yang memang menjadi persoalan krusial, sensitif. Subuh hari ini kita berbicara tentang soal pajak dalam Islam. Kita berbicara tentang soal pajak di dalam Islam. Apa kata baginda Nabi dalam satu hadis? Kata baginda Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha aminal halal aminal haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Buyu'. Kata Nabi, sungguh akan datang satu masa kepada umatku, kata Nabi, di mana manusia ketika itu tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan asal pendapatan mereka atau harta mereka, apakah itu dari yang halal ataukah itu dari yang haram. Mereka tak berfikir lagi, kata Nabi. Itu yang bilang hadis Nabi. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam Al-Quran juga Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam hadis yang lain, la yahillu mal
imri'in muslim illa bi tayyibi nafsin minhu. Tidaklah halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan daripada pemiliknya. Di dalam hadis Imam Ahmad, inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya pelaku atau pemilik atau pelaku atau pemungut pajak diazab di neraka. Ulangi ya, inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab di api neraka. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari beberapa hadis ini sengaja kita paparkan terlebih dahulu hadis-hadis seperti ini agar kita juga mengetahui dari mana dalil-dalil tertentu tentang persoalan-persoalan yang ingin kita bahas. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad an Abi Al-Khair radhiyallahu anhu qala arada Maslamah bin Makhlad wa kana amiran ala Misra Ruwaifi' ibn Thabit radhiyallahu anhu an yuwalliyahu al-usur faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sahibal maksi finnar. Dari Abu Khair radhiyallahu berkata, Maslamah ibn Makhlad, gubernur dari negeri Mesir saat itu, menawarkan tugas penarikan pajak kepada Rawafi ibn Thabit radhiyallahu anhu. Maka ia berkata, sesungguhnya para penarik atau pemungut pajak mereka akan diazab di neraka. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama dalam hadis bagian dari Nabi Muhammad SAW yang pertama tadi kita baca. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita dalam pembahasan zakat ini kita tak langsung berbicara tentang hukum. Kita bicara dulu apa sih sebenarnya pajak, bukan zakat, pajak. Apa sih sebenarnya pajak tersebut? Baik, pajak tersebut adalah, pajak artinya adalah yang diambil, sesuatu yang diambil daripada rakyat dalam bentuk sebagai jaminan atau dalam bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Artinya bahasa sederhananya, rakyat membayar pemerintah atas dasar pengamanan. Nah, ini kalau bahasa gaulnya lagi ada istilah upeti namanya. Kalau zaman dulu namanya upeti. Ya Pak De, kalau di Jawa itu apa namanya Pak De? Upeti. Jadi di Jawa itu, khususnya di Jogja itu, ada namanya, kalau di kita namanya tanah wilayat namanya. Wulayat. Kalau di Yogyakarta itu ada tanah-tanah yang memang di bawah pengawasan kerajaan. Jadi kalau orang mau pakai tidak bisa beli. Boleh sewa, tapi bayar. Nanti membayar sewa atau bahasa lainnya upeti. Nah, nanti kalau bahasa sederhana kita namanya pajak namanya. Pada masa Nabi dulu ada istilah namanya jizyah, pajak yang diambil dari orang-orang kafir di luar umat muslim. Dalam kesepakatan yang dibentuk oleh Nabi yang disebut dengan Piagam Madinah. Bagaimana Nabi mengatur, ada umat muslim, ada Yahudi, ada Nasrani. Dan Nabi memberikan aturan, salah satu di antaranya adalah orang-orang kafir yang berada dalam pengawasan dan pengamanan kepemimpinan Nabi ketika itu, di masa kepemimpinan Nabi ketika itu, mereka mendapatkan jaminan layaknya seperti orang-orang muslim pada umumnya, dengan catatan mereka harus membayar jizyah, pajak namanya. Jadi tidak hanya sekedar kesepakatan,
tapi ada hal. Salah satunya adalah jizyah yang disebut dengan pajak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa Nabi ini diberlakukan, tapi diberlakukan untuk siapa? Untuk orang kafir. Pajak tersebut untuk menjadi atau memberikan keamanan kepada mereka. Jaminannya itu. Tapi apakah itu orang kafirnya kafir yang seperti apa? Maka disampaikan oleh para ulama, kafir yang dimaksud di situ adalah kafir zimmi. Orang kafir yang berada dalam tanggungan. Kalau kafirnya harbi tidak. Kafirnya harbi harus diperangi, tidak boleh dijaga, justru harus diperangi. Namanya kafir harbi. Sementara yang dalam penjagaan disebut dengan kafir zimmi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Di antara salah satu bentuk kezaliman yang hampir merata di beberapa tempat di dunia ini adalah diterapkannya sistem perpajakan. Bagi sebagian ulama mengatakan ini adalah bagian kezaliman. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang tadi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal minal haram. Sebagian ulama mengatakan persoalan pajak itu, mengambil pajak dari rakyat itu bagian daripada kezaliman. Oh, dari mana datangnya kok bisa begitu? Dalam satu pandangan, dalam satu kitab yang berjudul Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun. Dalam karangan Ibnu Khaldun justru mengatakan agak lebih sedikit kuat. Kata Ibnu Khaldun, salah satu tanda kehancuran satu negeri apabila diambil pajak dari dari rakyat. Jadi kalau pemerintah sudah mengambil pajak dari rakyat, itu salah satu tanda kehancuran dalam kitabnya Ibnu Khaldun, bukunya Ibnu Khaldun. Sehingga ada para ulama yang tidak sepakat ketika masyarakat diambil pajak. Bagaimana dengan umat muslim ketika itu pada masa Nabi? Mereka tidak diambil pajak karena mereka sudah membayar, istilahnya namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi pengeluaran kita ini banyak, Pak. Pengeluaran umat muslim ini banyak. Satu, kurban sunnah. Kedua, kurban sunnah akikah. Setiap anak lahir akikah. Itu kurban juga, pengeluaran juga itu. Yang secara hukum ada. Yang ketiga, dianjurkan kita bersedekah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Setiap orang yang mendapatkan kelebihan harta, mereka diharuskan, disunnahkan mengeluarkan sebagian daripada harta mereka. Kenapa? Karena di dalam harta mereka terdapat haknya orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hak mereka, di dalam harta mereka ada hak orang-orang lain yang harus dikeluarkan. Itu bentuknya apa tuh Pak Ustadz? Sedekah, infak. Kemudian dalam Islam juga ada anjuran dalam bentuk sedekah, cuma sifatnya terikat dan tidak boleh diambil. Namanya tidak boleh habis. Namanya wakaf. Banyak kan? Wakaf. Sal, Bapak Ibu punya tanah, aku wakafkan Ustadz. Tanahku untuk sekolah. Maka Bapak Ibu tidak bisa ngotak-atik lagi. Dan Bapak Ibu kalau sudah mewakafkan harus lillahi ta'ala. Hanya saja boleh merubah sahibun nazir. Nazir itu yang penerima dan pengelola wakaf namanya nazir. Nah, pengelola wakaf ini yang nama nazir ini boleh diganti dengan catatan-catatan tertentu. Salah satu diantaranya kalau ada yang meninggal, itu boleh diganti nazirnya. Wakaf juga ada diberikan kepada organisasi atau personal pribadi. Makanya banyak orang memberikan wakaf tanah untuk pesantren A, wakaf tanah kepada Ustadz B, wakaf mobil untuk Ustadz C. Jadi itu banyak. Itu sifatnya wakaf. Dan wakaf juga bagian daripada sedekah.
Sedekah dalam Islam ada dua. Satu sunnah yang tadi sudah kita bacakan, baik sifatnya infak ataupun sedekah ataupun wakaf. Itu juga bagian daripada sedekah. Tapi ada sedekah wajib yang juga akan dikeluarkan, wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Namanya zakat. Zakat inilah yang disebut dalam Islam itu sesuatu yang lazim dalam bentuk syariat, namanya zakat. Sementara pajak ketika itu tidak ada, tidak diambil pajak. Kenapa? Karena sudah ada zakat. Kalau zakat diambil, pajak diambil juga, berarti tandanya memang kurang duit betul. Begitulah bahasanya dulu. Jadi kalau zakat juga diambil, pajak juga diambil, maka bagian daripada persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini dia poin pentingnya di situ. Maka persoalan pajak, persoalan zakat di dalam Islam dipisah, ditentukan tempat-tempatnya, Pak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, tidak ada di dalam Islam itu ketika itu istilahnya namanya makanya keluar dalil dari Nabi. Para pemungut pajak, mereka di dalam neraka. Ini ada sebab juga. Tapi Ustaz, pada masa para tabi'in, di masa kerajaan-kerajaan Islam, ada loh masalah pajak. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Biar itu dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Pajak dalam istilah bahasa Arab ada beberapa nama. Satu, usur. Pajak dikenal dengan nama al-usr. Baik, kita lihat dalam catatan kaki. Di dalam catatan kaki, persoalan usur namanya pajak. Boleh kita lihat di beberapa kitab seperti Lisanul Arab, Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Maktabah Al-Islamiyah, dan beberapa referensi yang lain. Atau al-maksu. Al-maksu juga diartikan pajak. Atau bisa juga disebut dengan dharibatun. Pajak juga, dharibah. Yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Siapa yang menarik pajak? Tukang pajak. Kalau di kita siapa? Menteri Keuangan. Ada pengelola pajak, ada. Siapa apa namanya? Bea Cukai juga ada. Kalau kita di sini apa namanya ini? Apa namanya? Ya, Dirjen Pajak. Mau nyebut Dirjen Pajak susah juga. Baik. Pungutan yang ditarik dari rakyat, yang menarik adalah, kalau bahasa kita sekarang, tukang pajak atau pemerintah. Atau ada nama yang lain yang biasa kita dengar, namanya kharaj. Al-kharaju, yang keluar atau yang dikeluarkan. Akan tetapi al-kharaj ini biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Namanya pajak tanah namanya. Pernahkah seorang ilmuwan muslim yang membahas tentang persoalan kharaj ini? Ada. Jadi kharaj ini sudah pernah dibahas oleh seorang ilmuwan muslim dulu. Namanya Abu Yusuf. Saya punya bukunya, tebalnya sebegini. Tebalnya. Nama judul bukunya adalah Kharaj. Al-Kharaj. Pengarangnya Abu Yusuf. Ilmuwan muslim. Pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau tidak khilaf. Membuat atau menyusun satu model perpajakan yang ketika itu khusus untuk perpajakan tanah yang beliau bahas dalam tebal ini bukunya. Nama bukunya Al-Kharaj. Judulnya pajak. Siapa namanya? Abu Yusuf. Dan ketika itu, pandangan Abu Yusuf pada saat itu sebagai seorang alim ulama yang dipakai. Karena metode, karena teori, karena kebijakan, karena kecemerlangan, karena ide-ide dan gagasan-gagasannya bisa menguntungkan negara ketika itu. Baik Bapak Ibu. Nah kemudian sedangkan para pemungut pajak disebut dalam bahasa Arab al-maksi.
para atau sahibul maksi, para pemungut pajak. Atau al-asyar, yang menarik, al-asyar. Baik Bapak Ibu. Nah, adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Nah, sekarang lagi rame. Apa yang lagi rame diperbincangkan di media sosial sekarang? Kurban dengan APBN. Bagaimana pandangannya Pak Ustadz kurban dengan APBN? Ikhtilaf para ulama. Satu, ulama menganggap sah-sah saja seorang pemimpin ya berkurban dengan APBN. Tapi ketika itu dalam catatan sejarah, yang dimaksud APBN di sini adalah Baitul Mal. Boleh mengambil seorang pemimpin li imamihim, yusannu li hakim. Disunnahkan, dibenarkan bagi seorang pemimpin, hakimin, pemimpin, untuk berkurban menggunakan min baitil mal, duit harta dari baitul mal. Dalam pandangan ini, dalam pandangan tersebut, ulama berpendapat melalui hadis tersebut dan pernyataan tersebut bahwa boleh saja para pemimpin mengambil harta dari baitul mal digunakan untuk berkurban. Pertanyaannya muncul, apakah sama APBN itu dengan baitul mal? Disinilah muncul pertanyaan yang menjadi ikhtilaf para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak sama APBN dengan baitul mal. Baitul mal tempat sumber-sumber pendapatan yang halal dan tidak ada yang bercampur dengan yang haram. Tak ada yang bercampur. Dan tidak ada di baitul mal itu harta-harta orang kafir, tak ada. Itu bedanya dengan APBN. Kalau APBN tidak, pendapatannya juga bercampur. Ada dari pendapatan negara, ada juga dari pajak, ada retribusi dan lain sebagainya. Dan pajak-pajak ini banyak. Ada pajak minuman keras, ada pajak-pajak yang diambil dari tempat-tempat hiburan, dan ada pajak-pajak yang diambil dari yang lain. Ada kemungkinan bercampur dengan yang haram, juga ada kemungkinan bercampur dengan yang halal. Dan baitul mal diperuntukkan umat muslim. Sementara APBN bercampur seluruh rakyat. Ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang kafir. Nah, jadi ini poinnya, perbedaan APBN dengan baitul. Secara garis umum ulama yang membolehkan tadi, dia menarik keseluruhan secara garis umum. Secara umum dia memahami bahwa menarik garis tersebut, bahwa APBN disamakan dengan baitul mal. Sumber tempatnya, kalau bahasa kita sekarang namanya brankas kita. Atau bahasa lainnya adalah Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan, pendapatan yang dikelola disamakanlah dengan baitul mal. Maka kalau merujuk kepada dalil tersebut secara umum, memang tidak dipersoalkan atau sah-sah saja. Sehingga oleh Majelis Ulama Indonesia MUI membenarkan sah-sah saja jika pemerintah khususnya presiden berkurban dengan APBN. Tetapi ada ulama yang tidak membenarkan. Ada. Alasannya apa? Satu, yang tadi kita sampaikan, APBN diperuntukkan keseluruhan. Ya, diperuntukkan keseluruhan. Sementara baitul mal hanyalah dipergunakan untuk umat muslim. Satu. Yang kedua,
APBN bercampur sumber, baik halal maupun haram. Yang sementara Baitul Mal sumbernya halal semua. Jadi tak bisa masuk. Contoh. Pajak tanah bisa dimasukkan Baitul Mal? Tak bisa. Dalam Baitul Mal itu infak, sedekah, zakat, wakaf. Tak bisa masuk yang lain. Ada satu lagi namanya hibah namanya. Hibah. Jadi tak bisa masuk. Dia ada tempat-tempat khusus. Makanya Bapak Ibu, di dalam Islam itu tidak ada dulu itu istilah pajak. Yang diambil dari rakyatnya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Sementara pajak tak ada. Makanya Malaysia mau menerapkan yang sudah bayar pajak, yang sudah bayar zakat, tidak usah pajak. Nah, dulu Indonesia pernah ada namanya Dr. Masudi namanya. Masdar S. Masudi mau menerapkan sistem zakat pengganti pajak. Umat muslim yang sudah bayar zakat tidak perlu lagi bayar pajak. Sepakat enggak Bapak Ibu? Sepakat itu mesti. Karena banyak kali pajak kita nih. Pajak ni banyak. Pajak motor. Pajak apa lagi? Pajak mobil. Pajak bumi bangunan. Apa lagi pajak? Beli baju aja ada PPN. Kadang kita pula yang kena itu. Pajak makanan. Beli sendal kena pajak. Pokoknya banyak pajak ya Pak. Sekarang di salah satu tempat itu pajak penceramah. Jadi penceramah pun kena pajak gitu. Saya dulu pernah Bapak Ibu di Jawa itu pernah ngisi salah satu kajian di salah satu instansi. Mohon maaf ya Pak Ustadz, potong pajak ya kata. Oh gitu ya. Baru kali ini saya tahu ternyata ada juga potongan pajak untuk potong pajak untuk penceramah. Jadi tapi no comment. Kita tidak berbicara dalam aspek tidak berbicara pada aspek apakah kita terima atau tidak terima. Yang jelas kita berbicara dalam aspek pajaknya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu memang banyak Pak. Sekarang ini semua dipajak. Bapak Ibu beli apapun pajak itu. Beli minyak ada enggak pajaknya itu? Ada itu pajaknya. Tapi pajak diserahkan kepada pemilik yang berdagang. Jadi, nah sekarang kita lihat macam-macam pajak. Pajak bumi bangunan PBB, yaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang. Sekarang saya tanya, ada enggak zakat tanah, zakat rumah? Ada enggak Bapak Ibu? Zakat tanah, zakat rumah? Ada. Ada. Tanah masuk kepada harta. Kalau tanah ini tidak dikelola, maka dia masuk pada harta. Include, namanya zakat mal. Selesai. Satu. Ya zakat harta, zakat rumah juga masuk zakat mal juga. Rumah yang tidak dikontrakan atau rumah pribadi. Tanah kosong atau tanah pribadi yang tidak dikelola. Dia pengeluaran zakatnya sekali saja digabung dengan hartanya semua. Namanya zakat mal tadi. Dikeluarkan sekali. Tapi kalau rumah dia dalam bentuk yang dikelola atau rumah kos, kontrakan gitu, maka wajib setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Karena dia ada pendapatan yang berjalan. Sama dengan tanah yang dikelola. Aku punya tanah Pak Ustaz. Tanah kosong tapi sudah dikelola sekarang. Dikelola jadi apa? Dikelola sawit ini segala macam. Apakah itu wajib zakat? Sesuaikan dengan ketentuan zakat. Sama dengan rumah tadi, kos-kosan tadi. Sesuai dengan modelnya, zakatnya, berapa besarannya, apakah ini namanya zakat perniagaan namanya. Yang punya sawit perniagaan, kos-kosan bisnis perniagaan. Maka dikeluarkanlah sesuai dengan model zakat perniagaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bapak Ibu punya emas di tangan. Tapi emas ini Bapak Ibu pakai. Emas yang dipakai. Berarti emas apa namanya? Hiasan. Kalau emas hiasan sekali saja dikeluarkan. Tidak tiap tahun. Tidak tiap tahun. Tapi kalau Bapak Ibu numpuk emas. Harus dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan, masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Itu pun kalau sampai pada besarannya. Contoh,
Sekarang berzakat itu 85 gram. 1 gram berapa sekarang yang emas 24 karat ibu-ibu? Ini ibu-ibu yang tahu nih. Berapa nih? Weh, 5.900.000. Jangan macam-macam di. Berapa? Yang 24 karat ya, 24 karat ya. Anggaplah ya sekitar 28 ya, 28. 28. Sekarang kita kaji, Pak. 1 gram 28 juta. 2.800.000. Kalikan 80. Berarti berapa tuh? 160 lebih lah. Anggaplah 170 juta sekarang. 170 juta per tahun. Kita bagi 12. Kita bagi 12. 160 bagi 12 berapa ya? 160 anggaplah 170. 170 bagi 12. Sekitar 10 sampai 11 juta pendapatan. Jadi gaji seseorang baru dia bisa berzakat itu kalau gajinya di atas 11 juta. Berarti gaji kami cuma 10 juta Pak Ustaz. Tak wajib zakat. Kalau merujuk kepada ketentuan 85 gram dengan 1 gramnya 2.800.000. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini logika. Dalam Islam begitu diatur Pak. Sekalipun pendapatannya 11 juta, tapi kalau belum sampai pada 85 gram, maka dia belum wajib zakat. Nah, ini poin pentingnya di situ. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini yang harus dipelajari kita. Begitulah Islam. Cuma alternatif selain dari zakat ada. Apa namanya? Sedekah, infak, kemudian hibah ataupun wakaf. Makanya Bapak Ibu, di dalam Islam itu sedekah itu tidak hanya wajib tapi juga ada sunnah. Yang sunnah ini bagi yang tidak sampai hartanya secara nisab. Nah berarti kalau orang-orang yang pegawai itu kan tak semuanya gajinya 10 juta. Tapi gaji-gaji mereka kadang cuma 5 juta, 2 juta. Tapi sudah dipotong juga zakatnya. Masuknya bukan zakat tapi masuknya sedekah atau infak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami ya? Berarti itu pemungutan paksa. Kalau zakatnya itu sebagian ulama mengatakan itu pemungutan paksa. Memang tidak disalahkan. Kenapa? Karena dipotong atas gajinya. Padahal belum sampai zakatnya. Tapi sudah dipotong atas. Karena sebenarnya sebagian ulama ada yang mengecap zakat profesi tadi. Ada yang tidak sepakat sebagian ulama dengan zakat profesi. Zakat profesi disetujui oleh salah seorang ulama dari kalangan mazhab tadi. Satu di antaranya adalah Imam Abu Hanifah yang membolehkan istilah zakat profesi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak sepakat dengan zakat profesi itu. Syafi'i ya, ulama mazhab Syafi'i tidak sependapat dengan zakat profesi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya sampai di sini. Jadi kalau sudah zakat ya sudah selesai. Tapi Bapak Ibu setidaknya dengan zakat-zakat profesi ini bisa memberikan keringanan atau mencari aman kita, membuat kita aman. Oh alhamdulillah sudah dipotong gaji saya dengan zakat. Jadi sudah aman. Mau sampai tak sampai kita tetap dapat pahala sunnah, diikhlaskan saja. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Baik. Kemudian pajak pertambahan nilai PPN. Nah, ini sering kita temukan ketika kita belanja-belanja ada PPN. Harga minumannya 10.000 tambah PPN 10%. Jadi berapa? Jadi 11.000. Sekarang ini ada juga belanja 2.000 tapi terasa 4.000 tambah parkir 2.000. Jadi bisa banyak hal lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbagai pajak pertambahan nilai PPN. Ada pajak barang dan jasa. Banyak nih Pak. Banyak kita nih di Indonesia ini banyak pajak nih Pak. Semua dipajak. Apa yang tak dipajak di sini sekarang nih? Pajak penjualan barang PPNBM. Ini barang mewah nih maksudnya. Contoh seperti handphone.
apa namanya itu, iPod misalkan. Apalagi Bapak Ibu bawa barang dari luar, itu oke lah, kan sah-sah saja karena barang luar kan, bea cukai. Baik. Pajak itu banyak pokoknya. Pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan, kongsi atau badan lain semisalnya. Ini lebih masuk kepada perusahaan-perusahaan. Kalau kontraktor, dia ada tuh pajak-pajak untuk mereka. Ya tak ada masalah Pak. Kalau yang begini-begini dipajak mungkin boleh-boleh saja kali ya. Kadang-kadang mereka tidak mau membayar keuntungan juga. Tapi kalau cuma makanan beli harga 10.000 dipajak juga kan kacau juga. Harusnya Pak, Bapak Ibu, harusnya pajak-pajak PPN ini tidak dibebankan kepada pembeli. Pajak ini dibebankan kepada penjual, namanya pajak perniagaan. Itu bukan kita yang harus tanggung itu. Mereka kan sudah bayar, mereka yang punya, mereka yang harus bayar pajak sebenarnya. Pajak transit, peron, dan sebagainya. Ini pajak transit nih seperti masuk tol, keluar tol. Masuk tol aja kena kita kan, bayar pajak. Tanah-tanah sendiri kita kena juga. Tapi ya terlepaslah daripada hal tersebut. Baik. Nah sekarang apakah pajak bumi kharaj dalam Islam? Tadi sudah kita bahas, kita singgung sedikit. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Bughni menjelaskan bahwa bumi dan tanah kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir tanpa perperangan seperti yang terjadi di Madinah, Yaman dan semisalnya, bagi orang yang memiliki tanah tersebut akan terkena pajak karena didapat dengan cara tanpa perperangan sampai mereka masuk ke dalam Islam. Ini khusus untuk orang kafir. Dan ini hukumnya adalah seperti hukum jizyah, sah-sah saja. Kenapa boleh? Untuk memberikan keamanan kepada mereka. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir, yang kedua, poin yang kedua. Kharaj yang kedua, tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan perperangan sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut. Dan jadilah tanah tersebut sebagai wakaf asli yang kafir maupun non-muslim yang hendak tinggal dan mengelola tanah tersebut, maka diharuskan membayar sewa tanah. Istilah kerajaan, semua tanah-tanah itu milik kerajaan, maka mereka membayar upeti kepada kerajaan untuk memakai tanah tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ini, seperti yang tadi saya sampaikan, Yogyakarta, itu Bapak Ibu tidak semua para pedagang-pedagang itu bisa beli tanah. Nggak bisa Pak. Dulu mohon maaf kita tidak rasis, kita tidak bicara rasis ya. Tapi kita bicara dalam konteks sejarah. Dulu Pak, orang-orang asing tak boleh memiliki tanah di Indonesia, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Sama dengan Saudi Arabia. Bapak Ibu ini orang Indonesia beli tanah di sana tak bisa Pak. Tanah di Saudi tak bisa. Bapak cuma bisa hak pakai. Itu pun melalui orang Arab. Nah, kalau Bapak Ibu punya istri orang Arab, baru bisa beli tanah. Baru bisa beli. Kalau Bapak Ibu orang Indonesia mau beli tak bisa. Maka disebut dengan hak pakai saja. Jatuhnya sewa juga kan. Boleh pakai sampai kapanpun silakan. Tapi tetap aja bayar sewa. Baik. Nah kemudian harus membayar sewa tanah itu karena sesungguhnya tanah itu adalah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi karena diambil melalui perperangan. Maka sesuatu yang sudah didapat dari hasil perperangan dimasukkanlah untuk, kalau istilah kita sekarang namanya tanah wilayat, tanah yang berada dalam penguasaan pemerintah. Baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak pada masa Rasulullah tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja. Nah, jadi di sini titik temunya sudah dapat. Maka bahasa dalam hadis Nabi, sekarang bagaimana hukum pajak itu sebenarnya dalam Islam? Maka ada beberapa pandangan.
Kalau kita rujuk kepada ayat yang tadi, surat An-Nisa ayat 29. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sebagian ulama merujuk kepada ayat ini mengatakan pajak bagian daripada kezaliman. Maka mengambil pajak dari rakyat adalah bagian daripada kebatilan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau merujuk kepada pemahaman tersebut. Dalam ayat di atas Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil batil untuk memakan harta sesamanya. Apalagi kalau ada kepala daerah dapat untung dari pajak motor, mobil misalkan. Wah, itu contoh aja. Wah, itu kacau itu, Pak. Kacau betul itu. Untuk kepala desa dari pajak sekian untuk dia pribadi. Wah, itu masalah itu, Pak. Masalah. Meskipun diatur. Berarti kan artinya sistemnya yang nggak benar. Itu bahaya, Pak. Makanya orang pada rebutan kan. Rebutan jadi kepala desa, rebutan jadi bupati, rebutan jadi gubernur misalkan. Bisa jadi. Kalau memang ada aturannya. Makanya mereka tetap ngotot ingin narik pajak gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita nanti ini berbicara dalam antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi dulu. Kita belum berbicara dalam kaidah fikihnya. Kita masih berbicara dalam persoalan ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, la yahillu malu imri'in muslim illa bi tayyibin nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan daripada pemiliknya. Nah, jadi dalam hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita, kalau ada pengambilan paksa, maka sebenarnya kalau mereka tidak rela dan tidak ikhlas, maka jatuhnya haram. Ini yang kita khawatir dan kita takutkan, Pak. Kita takutkan. Makanya Ibnu Khaldun berani mengatakan, kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah itu, kalau sudah ada penarikan pajak daripada rakyat, maka itu adalah salah satu tanda kehancuran satu negeri. Itu kan parah kan, Pak? Parah itu, Pak. Parah betul. Tapi Bapak Ibu, apa hukumnya membantu negara yang dalam keadaan kolaps misalkan? Itu dibenarkan, Pak. Misal negara dalam keadaan defisit keuangan. Sementara pemerintah harus menjaga stabilitas. Dalam aspek ini salah satu caranya adalah menggunakan itu sampai stabil. Masalahnya setah kapan-kapan stabilnya itu. Itu ya masalahnya, jadi masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadis yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, "Inna sahibal maksi finnar." Sesungguhnya pelaku pemungut pajak di neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam kitabnya Al-Imarah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau berkata sanadnya bagus, perawinya adalah perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim kecuali Ibnu Lahiyah. Kendati demikian hadis ini sahih karena yang meriwayatkannya adalah dari Abu Lahiyah adalah Qutaibah ibn Sa'id al-Misri. Dan hadis tersebut dikuat oleh hadis yang lain. An Abil Khair radhiyallahu anhu qala arada Maslamah ibn Makhlad wa kana amiran ala Misra Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu an yuwalliyahu al-usr faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sahibal maksi finnar. Dari Abu Khair radhiyallahu anhu berkata, Maslamah ibn Makhlad gubernur Mesir ketika itu menawarkan petugas untuk menarik pajak kepada Ruwayfi bin Thabit radhiyallahu anhu, maka ia berkata bahwa sesungguhnya para penarik dan pemungut pajak diazab di neraka. Ini adalah hadis yang menguat. Berkata Syekh Al-Albani, karena telah jelas keabsahan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Lahiyah tersebut, maka ditetapkanlah bahwa untuk memindahkan hadis ini dari kitab dhaif itu sebenarnya perbuatan yang tidak tepat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis-hadis yang semakna juga disahihkan oleh para ahli-ahli hadis yang lain.
seperti Dr. Rabi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah persoalan. Nah, sekarang bagaimana kesepakatan ulama atas haramnya pajak? Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Maratib Al-Ijma' dan disetujui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan mereka para ulama telah sepakat bahwa para pengawas penjaga yang ditugas untuk mengambil uang denda yang wajib dibayar di atas jalan-jalan pada pintu-pintu gerbang dan apa-apa yang biasa dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun yang sedang melintasinya atau para pedagang, semua itu termasuk perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi seperti hal yang terjadi, hukumnya haram dan fasik kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan. Nah, maka ini poin penting bagi kita untuk paham. Kemudian, adakah zakat yang dibenarkan? Jizyah. Untuk siapa? Boleh. Jizyah dibenarkan untuk orang kafir. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bagi orang kafir tak ada masalah. Boleh-boleh saja dipungut pajak dalam bentuk menjaga diri. Baik. Sekarang apakah hukum haramnya pajak ini menyeluruh mutlak keharamannya? Ini yang kemudian menjadi perdebatan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan iya. Nah, ini yang harus dipelajari, Pak. Kita lihat Bapak Ibu. Baik. Sebagian lain menolak untuk mengambil sedikit pun dari semua itu kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan ahli zimmah yang telah disebut dan disyariatkan saja. Disyaratkan saja. Jadi Bapak Ibu, ketika orang kafir yang berada dalam naungan kita, tidak semuanya mereka diambil pajak melihat situasi dan kondisi. Kalau orang kafirnya miskin, kira-kira mau nggak? Harus nggak diambil pajak? Tak bisa. Begitulah cara Nabi membangun keadilan. Baik. Apakah sama pajak dengan zakat? Di sini kita harus garis bawahi. Pajak berbeda dengan zakat. Imam Abu Ja'far Al-Tahtawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Ma'anil Athar berkata bahwa usur yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan, hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat. Jadi Bapak Ibu, beliau menegaskan bahwa zakat tidak sama dengan pajak. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya. Jadi kalau tak sampai nisabnya bagaimana? Ya tak mungkin dipungut pajak, Pak. Maka jatuhnya sedekah. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa di suatu tempat. Nah, inilah persoalan kita. Baik, zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, bagi orang kafir tak berlaku. Itu perbedaannya. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan 1/10 dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah pada masanya. Oleh Nabi, setelah Nabi menjadi seorang pemimpin, dihapus. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak karena zakat termasuk bagian daripada harta yang wajib ditarik dalam bentuk syariat terkhusus umat muslim. Maka tidak ada istilah zakat bagi orang kafir. Tak ada. Zakat adalah salah satu bentuk syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah pada masanya, yang asal usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab dan non-Arab. Dan di antaranya kebiasaan mereka ialah menarik pajak 1/10 dari barang dagangan manusia yang melewati dan melintasi tempat mereka. Nah, jadi
Bahasa lainnya bea cukai. Kayak tadi barang-barang melintas. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dalam satu firman dalam surat Hud ayat 85. Allah berfirman begini. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan atau mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi Bapak Ibu, sebagian para ulama menyamakan persoalan pengambilan zakat itu, pengambilan pajak adalah bagian daripada kebatilan dan bagian daripada melakukan kerusakan. Imam Ahmad rahimahullah juga mengharamkan pungutan pajak dari kaum muslimin. Imam Al-Jassas rahimahullah berkata dalam kitabnya Ahkamul Quran, yang ditiadakan atau dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pungutan 1/10 adalah pajak yang biasa dipungut oleh orang jahiliyah. Nah, jadi sampai di sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi pajak itu bagaimana? Sudah dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Aman ya? Jadi bagaimana dong Pak Ustaz? Apakah kita tetap harus bayar pajak atau tidak? Nah, ini persoalan lain Pak. Persoalan lain. Apakah kita tetap harus bayar pajak? Jadi kalau kami kan pajak motor Ustaz. Kalau kami tak bayar pajak motor bagaimana? Ya, kalau tak bayar kena denda kita. Kena denda. Kan begitu. Yang jelas tak bayar pajak kena denda. Baik, kita lihat dalam pandangan lain. Baik. Di dalam satu hadis baginda Nabi, inna fil mali haqqun siwaz zakah. Dalam satu hadis yang lain, sesungguhnya kata Imam Tirmizi, pada harta terdapat kewajiban lain selain daripada zakat. Al-Mubarakfuri memberikan penjelasan pada hadis ini. Inna fil mali la haqqan siwaz zakat ay kafikak asirin wa it'amin mattarin wa inqadhi muhtaramin fahadhihi hukukun wajibatun ghairuha lakinna ujubuha aridun. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan hadis yang tadi kita bacakan. Pada harta terdapat kewajiban selain zakat, seperti membebaskan tawanan, memberikan makan kepada orang-orang yang dalam keadaan darurat, dan menyelamatkan orang yang dihormati adalah hak-hak yang wajib dipenuhi. Tetapi kewajibannya bersifat temporer, tidak permanen. Hadis ini mengandung penjelasan bahwa selain zakat ada kewajiban sosial lainnya yang harus dipenuhi oleh pemilik harta. Dan kewajiban ini bersifat insidentil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pemungutan pajak hasil musyawarah nasional Nahdlatul Ulama Munas 2012 menyatakan, pada dasarnya tidak ada kewajiban pembayaran pajak dalam syariat Islam. Kita ulangi. Hasil musyawarah nasional Munas Nahdlatul Ulama NU tahun 2012 menyatakan pada dasarnya tidak ada kewajiban membayar pajak dalam syariat Islam. Namun pembayaran pajak boleh diberlakukan bagi rakyat yang mampu demi kemaslahatan umum. Kita ulangi, yang mampu demi kemaslahatan umum. Apabila sumber-sumber dana non pajak yang telah dikelola dengan benar tidak mencukupi kebutuhan negara, maka kembali kepada persoalan tadi, kurban dengan APBN tadi. Sebagian ulama merujuk kepada pemahaman dalil yang dikutip tadi. Yusannu li hakimin, disunnahkan dan dibolehkan, dibenarkan bagi seorang pemerintah berkurban dengan harta yang ada di Baitul Mal. Dengan catatan persyaratan ekonomi sudah stabil. Tapi kalau ekonominya tidak stabil Bapak Ibu, kalau belum stabil maka tidak boleh sebenarnya. Bisa dipahami ya? Sebenarnya tidak
kalau tidak stabil ekonominya. Nah, ini yang menjadi masalah yang harus dipahami. Sama dengan pembahasan ini. Apa kata PBNU, Musyawarah Nasional tadi, Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 tadi mengatakan begini, apabila sumber-sumber dana non pajak yang telah dikelola dengan benar, tidak mencukupi untuk kebutuhan negara, barulah boleh diambil pajak untuk kemaslahatan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam Nawawi. Malul masalihi la yajuzu sarfuhu illa liman fihi maslahah ammatun au huwa muhtajun ajizun. Kata Imam Nawawi, harta untuk kepentingan umum tidak boleh digunakan kecuali untuk orang yang memberikan kemaslahatan umum atau untuk orang yang sangat membutuhkan. Apalagi pemungutan pajak diambil dan diberikan pada tidak tepat sasaran. Itu menjadi masalah. Baik, dalam persoalan ini Syekh Abdul Wahab Khalaf, seorang pakar di bidang usul fikih, ada unsur prinsip keadilan dalam pajak. Menjelaskan prinsip keadilan dalam zakat, yura'a fi husuli iradati daulah al-adlah wal musawah bihaitsu la yutalibu fardun bima la yafriduhu al-qanun wa la yufarridu ala fardin akthar mimma tahtamiluhu taqatuhu wa tastad'ihi ad-darurah. Artinya, keadilan dalam pajak harus diperhatikan. Keadilan dalam pajak harus diperhatikan. Sehingga tidak ada individu yang dibebani di luar kemampuannya atau dipaksa melebihi apa yang diperlukan. Sistem pajak negara harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik tanpa membebani individu atau mengabaikan kepentingan pribadi. Dari bahasa ini dapat dipahami. Apa pahamnya? Kalau pengeluaran pribadi sudah besar, maka sebenarnya tidak lagi ada kewajiban membayar pajak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Begitu pandangan Islam tentang pajak. Selain itu, beliau menjelaskan, Imam Nawawi, ammal miqdar, bukan Imam Nawawi, Syekh Abdul Wahab. Amma miqdarul wajib wa mau'idu adaihi wa tariqatuhu faqad ru'iya fiha aidan al-iqtisadu warrufqu bi dhawil amwal min ghairi tafwid li haqqil mas'alatil ammah. Jumlah kewajiban, waktu pembayarannya dan metodenya disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan serta kebijaksanaan terhadap pemilik harta tanpa melalaikan hak-hak masyarakat umum. Jadi kalau untuk public services bagaimana Pak Ustadz? Kalau untuk pembangunan kamar mandi, jalan dan lain sebagainya, ada namanya toilet umum misalkan. Ada pembangunan jalan misalkan. Boleh enggak diambil dari pajak? Misalkan masyarakat tolong urunan, kita mau buat jalan. Jalan tanggung jawab siapa? Pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Pertanyaannya muncul, cukup enggak duitnya untuk bangun? Oh enggak cukup. Boleh enggak rakyat sum-suman? Bantu iuran rakyat? Boleh Pak, untuk maslahat bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi tidak boleh ditentukan besarannya. Nah, ini yang menjadi masalah kita sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan ini sebenarnya adalah persoalan makanya sebagian ulama ada yang menolak istilah pajak, ada yang tidak mau bayar pajak karena pajak haram, garis kerasnya mengatakan begitu. Tapi sebagian lagi ada yang bukan membolehkan, memberikan ruang untuk persoalan pajak dengan catatan keadilan terjaga, stabilitas oke, ekonomi mapan,
barulah kemudian boleh diambil, digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maslahat, untuk kepentingan umum. Pertanyaan muncul, kalau untuk kepentingan yang lain bagaimana? Bagaimana dengan kepentingan pribadi? Haram, Pak, haram. Masuk dalam kategori memakan harta orang dengan cara yang batil. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman? Jadi bagaimana Ustaz, kami tetap bayar pajak apa tidak gitu? Nah, kalau bahasa Ustaz Abdul Somad, jadi harus bayar pajak kata dia. Mari sama-sama kita bayar pajak kan begitu. Karena itu ajakan. Ajakan artinya sesuatu yang sifatnya memberikan maslahat kepada kita, maka kita penuhi. Maka Bapak Ibu, sebenarnya ada satu hal yang harus dipahami oleh pemerintah. Jika seandainya masyarakat itu yang tadinya mampu berubah menjadi tidak mampu, maka tidak boleh dibebankan pajak tersebut kepada masyarakat. Ini yang harus digarisbawahi. Disitulah tujuannya menjaga yang disebut dengan keadilan. Jadi dipahami Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari pemahaman-pemahaman yang singkat ini bisa setidaknya menambah wawasan dan pengetahuan kita persoalan-persoalan yang bisa menjawab keraguan-keraguan kita tentang apa-apa yang sedang terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.